Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Pambua, yang kami hormati rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang sempat hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangkaian menyelesaikan tugas pada modul 1.4 calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pasangkayu tahun 2024. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang sangat luar biasa sehingga pada hari ini bisa berjalan agenda yang kita rencanakan, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh bagi kita semua, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Baik, pertama-tama saya selaku peserta PGP Angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Pasangkayu mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang telah hadir dalam kegiatan ini, karena tanpa kehadiran atau kesiapan oleh rekan-rekan sekalian, maka kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita rencanakan, atau apa yang menjadi tujuan kegiatan ini tidak akan tercapai. Sebelumnya saya mau ice breaking terlebih dahulu sebelum kita masuk di materi. Jadi begini, sebentar nanti akan saya tunjuk satu orang menyebutkan nama apa yang bagus, nama buah, nama makanan, atau nama artis. Nama buah ya, nama buah. Jadi misalnya apel, apelnya mau dikasih ke mana? Misalnya apelnya mau dibawa ke guru kelas 5, berarti cari buah yang huruf awalnya L, kan apel. Yang paling ujung-ujungnya diambil sebagai awalan kembali. Bisa ya? Oke, kita tes. Yang betul naik haji bagi yang mampu. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dari, atau ada yang mau mengajukan diri? Menyebutkan boleh. Ya, nama buah. Terserah, boleh. Tunggu dulu, Bu. Ada dua orang ini. Ya. Ya. Ya, Ibu diulang, Bu. Buah. Iya, nama buah. Kita pakai mic di. Nama buah. Nama buah adalah langsat. Oke. Buah yang disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah adalah langsat. Mau diberi huruf T ya? Siap-siap. Mau diberikan kemana langsatnya, Bu? Bagi-bagi, kita bersedekah. Kelas 1. Guru kelas 1. Cari nama buah yang huruf awalannya T. Terima kasih atas kesempatan saya. Buah timun. Oke, timun. Mau dikasih ke mana, Bu? Saya berikan kepada guru kelas 5. Oke. N. Terima kasih kesempatannya. Buah nanas. Oke. Lempar ke mana ya, langsung, Bu? Langsung dilempar ke mana? Maksudnya dikasih siapa buahnya, buah nanasnya? Oh, Ibu guru kelas 3. Ibu guru kelas 3. Ya, terima kasih kesempatannya. Buah stroberi. Oke, berarti ya dilempar ke mana ini? Saya lempar ke kelas guru kelas 2.
Ya, guru kelas 2 silakan Bu. Huruf Y atau ini versi Indonesia saja ya. I. Oke, huruf I ya. Ya. Nama buah yang awalan I adalah Icang. Boleh bahasa daerah saja Bu, kalau misalnya tidak ya, bahasa apa bahasa Inggris juga boleh. Buah. Kita konsisten dulu ke buah. Ya. biar nama daerah ya. Boleh Bu, boleh. Bahasa Mandar yang bahasanya anak-anak, yaitu Icang. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, berarti dilempar kemana Bu Icangnya? Saya lempar ke Sisa 2 orang. operator saja. Ya. Icang. G. G. Boleh Bu. Ya, nama buah boleh. G. Gurih. Bahasa anak-anak. Ya, pokoknya. Bahasa anak-anak ya, pakai bahasa anak dunia. Bahasa sifat saja. G. Ada Bu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Buah yang berawalan huruf G adalah gandum. Oke. Mau berarti otomatis sisa terakhir ya. Terima kasih atas kesempatannya. Buah yang berawalan huruf M adalah melon. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang hebat-hebat dan luar biasa. Itu tadi sebagai pengantar buat kita semua sebelum kita memasuki materi, supaya kita dalam memasuki materi tidak tegang, rileks, dan siap mengikuti materi. Sekali lagi terima kasih, boleh aplaus yang meriah untuk kita semua. Jadi kegiatan yang kita laksanakan hari ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah diseminasi budaya positif modul 1 T4 disusun oleh saya sendiri Ahmad Syarif, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pasangkayu. Ya, semua kegiatan atau apapun itu pasti memiliki tujuan, di mana tujuan diseminasi ini saya laksanakan adalah bagaimana supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, terciptanya motivasi intrinsik pada murid melalui penyusunan keyakinan kelas. Lanjut, tolak ukur yang pertama, terselenggaranya diseminasi konsep budaya positif di sekolah, kemudian terciptanya keyakinan kelas yang disusun secara demokratis. Yang ketiga, terlaksananya keyakinan kelas dalam keseharian guru dan murid. Yang selanjutnya, terlaksananya penyelesaian masalah pada murid melalui penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, terlaksananya evaluasi kesepakatan kelas secara berkala. Konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Jadi dalam materi budaya positif ini untuk guru penggerak kemarin ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif sendiri, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas,
dan segitiga restitusi. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Mungkin yang gambar sebelah sini kita tidak asing lagi. Ini profil pelajar Pancasila. Apa sih sebenarnya yang mendasari perubahan paradigma belajar? Tentunya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin berdiferensiasi ini sering kita dengar, sudah tidak asing lagi. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada stimulus dan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau sedangkan di teori kontrol, realitas kita berbeda. Kebutuhan kita berbeda untuk satu orang dengan orang yang lain. Kemudian untuk stimulus respon, semua orang melihat bahwa hal yang sama, melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, kemudian model berpikir menang-menang. Sebelum kita lanjut, saya butuh 2 orang. Kita memperagakan. Tapi siapa yang bersedia, Bu? Memperagakan tentang teori kontrol. Boleh di tempat kita yang dekat, Bu, ya. Satu orang yang mengepal tangan, di tangan tak itu satu orang. Tangan tak itu berisi sesuatu yang paling berharga menurut diri tak. Jadi ada orang luar yang berusaha ya boleh, berusaha mengambilnya. Jadi kita mau lihat sejauh mana dia yang mengontrol diri tak. Kira-kira boleh. Terserah, boleh membujuk. Pokoknya bagaimana caranya supaya bisa terbuka, ya, supaya bisa didapat. Kita kasih waktu 3 menit saja ya. Pokoknya terserah, Bu, bagaimana tuh kita cara tak mempengaruhi orang. Pikirkan dulu, Bu, pikirkan dulu. Cuma kita yang tahu apa yang ada isinya di dalam itu. Ya, kita yang berbicara, Bu. Bagaimana responnya nanti? Apakah dia mau, ya? Pokoknya, ya boleh. Silakan bereaksi. Ya, pokoknya terserah kita, Bu. Kalau kita berhasil mengambil apa yang ada di tangannya, ya, boleh, terserah kita, Bu. Ya, silakan dimulai 3 menit dari sekarang. Ibu, bisa saya lihat tangan tak dulu? Bisa lah, Bu. Salah satu dari tangan yang kiri atau yang kanan. Bisa ya? Tidak boleh. Pokoknya bersikuran. Isi tangannya kita apa, Bu? Sesuatu yang bermanfaat. Saya sesuatu yang sangat saya sayangi, sangat berharga bagi saya. Boleh. Ya, aman? Ya. Di kedua tangannya kita sangat kita sayangi. Di antara di kedua tangan saya ini ada salah satu Pokoknya semua yang bermanfaat, semua yang penting. Semuanya sangat bermanfaat bagi saya. Oh, begitu. Tapi boleh ya, Bu, satu saja tangannya kita yang kita kasih ke saya. Boleh? Kalau saya pokoknya tidak boleh.
Boleh lah Bu. Tidak boleh. Ini saja Bu, tangan kanannya. Atau maunya tangan kiri? Tangan kiri saja. Tangan kiri? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah terbuka. Kok kosong Bu? Katanya ada isinya. Ya anggaplah ada isinya Bu. Ya enggak apa-apa ya. Oke. Sudah dibuka Mito? Iya. Oke. Keren. Bu, boleh saya tahu Bu, kira-kira apa yang ada di tangan itu tadi? Yang satu yang berhasil dibuka. Ya. Isi tangan saya sebelah kiri ini adalah berlian yang seharga. Enggak apa-apa. Kita boleh berangan-angan, bebas. Memang aja. Berlian yang seharga miliaran. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas apa ya tadi memperagakan tentang teori kontrol. Jadi kita yang menyaksikan tadi, kira-kira menurut Tak Bu yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu sebenarnya siapa? Apakah orang lain atau kita sendiri? Ya, ada yang mengatakan diri sendiri atau sama semua diri sendiri? Sepakat? Ya, diri sendiri ya. Jadi tadi sudah diperagakan oleh Ibu Samsuryani dengan Ibu Suryanti. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, sangat luar biasa. Yang mempertahankan juga barang atau sesuatu itu tidak mudah goyah dengan dengan tidak mudah goyah dengan rayuan-rayuan dari orang yang di sampingnya atau orang di sekelilingnya. Dan luar biasanya lagi orang-orang yang berhak atau berusaha untuk meraih ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang negatif. Dia berhasil bagaimana dia membujuk, bagaimana dia merayu agar yang menutup tadi ini bisa memberikan. Sama halnya dengan kita menghadapi murid Bu. Saya kagum dengan cara Tak Bu tadi, mulai dari merayunya seperti apa, membujuknya seperti apa. Sama dengan kita menghadapi murid itu, kalau kita langsung dengan kasar menghadapi murid kita itu, maka respon yang kita mau untuk mereka jujur itu mungkin akan terasa susah. Tapi kalau kita membujuknya dengan cara yang sesuai, kita mampu memahami anak-anak ini, maka lambat laun mereka akan memberikannya. Itu pun kemudian orang-orang yang menutup tadi ini, dalam hal ini Bu Samsuryani, itu dia juga berhak untuk mempertahankannya. Dia memiliki prinsip yang kuat. Selama itu bermanfaat untuk orang lain dan diminta dengan cara baik, kenapa tidak kita terbuka untuk orang lain? Karena kembali lagi kita adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Baik, selanjutnya. Disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Jadi disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Disiplin berasal dari kata disiplina, ya mudah-mudahan betul pengucapannya ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Kita harus tahu nilai-nilai kebajikan apa yang ada yang harus kita kuatkan, harus kita lestarikan di sekolah kita, dalam hal ini satuan pendidikan kita. Nilai atau hal baik yang disepakati diterima secara universal, tidak melihat perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi lagi dan lagi foto yang ditampilkan adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri.
Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini sejatinya pada setiap manusia harus terpenuhi. Kapan salah satunya tidak terpenuhi, ini akan berpengaruh terhadap bagaimana respon seseorang itu terhadap orang lain. Mungkin kita biasa menghadapi seseorang yang tiba-tiba mungkin tidak ada angin, tidak ada ini, tiba-tiba responnya yang tidak baik ke kita. Ada sesuatu hal yang tidak ada dari 5 kebutuhan dasar ini, ada yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai seorang guru penting mengetahui, mengobservasi seperti apa kebutuhan murid kita yang belum terpenuhi, supaya responnya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang negatif. Biasa mungkin kita juga perhatikan, atau mungkin kita berspekulasi bahwa ini si A pasti ini jarang tidak diperhatikan orang tuanya di rumah, sehingga modelnya di sekolah seperti ini. Itu adalah salah satu 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari kelima ini. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, sebagaimana Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada seseorang yang termotivasi, misalnya datang ke sekolah tidak terlambat. Saya tidak mau terlambat karena saya takut dihukum. Itu berada pada posisi motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Kalau orang dihukum kan pasti tidak nyaman kita rasa toh. Selanjutnya untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya begini, di dalam kelas kita ada anak-anak atau ada murid kita yang kurang motivasinya belajar, sehingga kita memberikan iming-iming atau janji, barang siapa yang cepat selesai atau bisa menulis, bisa membaca, maka saya akan kasih hadiah. Itu yang termasuk dalam motivasi kedua. Dia ada timbul motivasi dalam dirinya karena adanya hadiah atau penghargaan. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Ada anak-anak yang mengatakan atau orang yang mengatakan, saya tidak mau melakukan pelanggaran karena saya yakin apabila saya melakukan pelanggaran ini ada nilai yang saya langgar. Misalnya saya datang terlambat ke sekolah, pasti berpengaruh terhadap sekolah saya. Ya, jadi dia percaya bahwa ada nilai-nilai yang mereka langgar kalau dia melakukan sebuah pelanggaran. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid kita. Itu tadi yang ketiga, motivasi 1, 2, dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Tadi yang ketiga apa? Tentang mempercayai nilai-nilai yang ada pada diri ya. Itu tadi untuk disiplin positif. Selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan dari ketiga kata ini? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan berupa hukuman fisik maupun psikis.
Mungkin biasa kita memberikan hukuman kepada murid-murid kita anggaplah datang terlambat. Dia tidak tahu apa konsekuensi dari ketika dia melakukan pelanggaran, ketika dia terlambat. Jadi dia itu sifatnya tiba-tiba. Misalnya ada anak-anak yang terlambat, pokoknya kamu terlambat, buka sepatumu, tidak boleh pakai sepatu selama pembelajaran. Itu kan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada kesepakatan bahwa yang terlambat adalah hukumannya adalah buka sepatu. Selanjutnya konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan, murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini untuk konsekuensi ada sebuah kesepakatan, siapa yang terlambat hukumannya ini. Terlebih dahulu kita buat kesepakatan, mungkin membersihkan WC. Tapi ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, maka ini akan berdampak ketidaknyamanan mereka terhadap hukuman itu, walaupun sudah disepakati. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gozen, salah satu pakar tahun 2024. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid untuk berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita selaku guru. Yang pertama penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Keempat teman. Kelima manajer. Penghukum ini ciri-cirinya adalah ketika seorang murid melakukan sebuah pelanggaran, seorang guru akan merespon, patuhi aturan saya atau awas. Dia sifatnya mengancam. Kemudian dia selalu memojokkan murid, misalnya dengan mengatakan kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi dia mungkin kata ininya dia egois, seolah-olah dia yang caranya lah yang paling betul. Penghukum ini terkesan nada suara tinggi, kemudian mata melotot, dan jari-jari menunjuk, menghardik. Contohnya lagi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Mungkin, ya saya pun pribadi sebagai guru, tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga memang terkadang mengambil posisi ini dalam menghadapi persoalan atau permasalahan yang terjadi. Ya, kita langsung mengambil nada tinggi dan menunjuk-nunjuk. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kira-kira kalau kita balik, misalnya yang kita marah-marahi ini adalah seorang guru yang menanyakan atau menunjuk-nunjuk, bagaimana kira-kira perasaan kita? Ada yang bersuara? Ya. Ya, terima kasih. Jika itu sebaliknya, saya yang menghadapi hal seperti itu, saya ditunjuk-tunjuk, saya
dimaki-maki kau terlambat kau pasti sakit hati Pak. Iya, boleh. Itu saja. Iya, ada lagi? Cukup ya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Aminah. Kalau kita balik posisi nih antara guru dan siswa yang ditunjuk-tunjuk atau dibentak-bentak, pasti kita merasa sakit hati. Dan mungkin biasa jika kita perhatikan kayak ada perasaan kesal dari wajah mereka, ya, atau mungkin dendam atau trauma. Kalau lihat kita, nah hukum maka lagi nih guruku. Jadi memang ada perasaan dendam, perasaan kesal, perasaan sakit hati yang tersimpan kalau kita posisinya penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid-murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin biasa responnya anak-anak karena dendam ke gurunya, rusak fasilitas-fasilitas dan seterusnya. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Nah, ini ciri-cirinya anak-anak pembuat rasa bersalah. Ini biasa langsung mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tidak mau kerja lagi, PR nak. Kecewa pakai itu. Itu membuat rasa bersalah seolah-olah kayak pokoknya si anak ini bagaimana kita meresponnya dia itu timbul rasa bersalah sekali pada dirinya. Kemudian dan seterusnya, ada berapa kali bapak harus memberitahu kamu dan seterusnya. Hasilnya seperti apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Taulah seperti apa orang yang sudah kecewa terhadap seseorang, bagaimana respon tak. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menampakkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi lebih parah lagi, dia itu tidak berkata-kata tapi kalau sekalinya dia meledak, emosinya keluar, maka dia akan bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya, teman. Posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sebagai persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau kita bersahabat dengan siswata, ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya, kita bisa menjalin keterbukaan, anak-anak jadi lebih terbuka dengan kita kalau kita memposisikan diri sebagai temannya. Kemudian posisi guru teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kita seolah-olah mengungkit-ungkit, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya selama ini. Kalau kita menganggap murid kita sebagai teman, ketika suatu saat atau suatu kondisi kita tidak membantunya, maka justru akan lebih kecewa lagi, perasaan kecewa, karena selama ini dia akan menganggap kita sebagai temannya. Kapan kita berbuat yang tidak baik terhadap dia, dia akan kecewa. Kesannya yang selama ini dia menganggap sebagai teman, tapi ternyata gurunya ini tidak lagi menganggapnya sebagai teman atau tidak membantu lagi. Izin sebentar.
Ya, azan sudah selesai. Sudah slide ke-19. Sisa 11 slide ya. 12 slide lagi. Sama, terima kasih. Nah, kalau untuk posisi teman, hasilnya seperti apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat dari posisi teman ini ada kasusnya, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Mungkin biasa menghadapi yang ini. Biasa mungkin ada anak yang hanya mengandalkan satu orang guru karena dia menganggap sebagai temannya. Kemudian selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau ini biasa dicontohkan, misalnya pertanyaannya yang diajukan adalah peraturan apa? Apa yang telah kamu langgar? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita kan sudah membuat peraturan dan kesepakatan. Ketika ada murid yang melakukan pelanggaran, maka kita akan langsung bertanya seperti ini. Peraturan apa yang kamu langgar atau peraturan apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Misalnya ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, sudah dibuat peraturan sama-sama, yang terlambat datang ke sekolah, kalau jam istirahat tidak boleh keluar sebelum mengerjakan tugas, sebelum menyelesaikan tugasnya. Posisi pemantau seperti ini, tetap guru memang tidak menunjukkan perilaku marah-marah, tapi murid yang merasakan tidak nyaman karena harus tinggal kelas, waktunya diambil lagi, yang harusnya waktu istirahat diambil lagi untuk mengerjakan tugas. Kemudian posisi manajer. Di sini seorang guru nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Misalnya contohnya seperti ini. Ada kasus seperti ini. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7.00. Guru, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian, Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Kemudian, guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian guru menjawab lagi, baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Kira-kira kalau murid diperlakukan seperti ini, di posisi manajer ini, posisi manajer ini kita tidak menyalahkan anak, langsung menyodorkan hukuman, tapi kita lebih menyadarkan mereka tentang perbuatannya yang salah. Kemudian dia akan kontrol kita dengan pendampingan kita, mereka akan tahu seperti apa menangani atau solusi dari permasalahannya ini. Kemudian untuk segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama ini tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan tindakan, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu. Ini kalau untuk menstabilkan identitas,
boleh kita ucapkan kata-kata atau kalimat di atas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Seolah-olah kita dukung dulu anak-anak tak kalau melakukan kesalahan. Untuk awalnya, bagaimana kita stabilkan identitasnya supaya tidak tidak tambah emosi kalau misalnya melakukan kesalahan berkelahi dengan teman-temannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan seterusnya. Itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita boleh mengatakan atau bertanya kepada murid, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini dan seterusnya. Kalau kita menghadapi anak-anak, kita harus tanya juga alasannya apa, kenapa sampai melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Jadi kita tidak langsung menyodorkan atau menjudge atau menilai anak tersebut salah, tapi kita berikan kesempatan supaya dia terbuka apa penyebab kesalahannya ini. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah melalui tahapan tadi stabil, kemudian memvalidasi, kita di tahap terakhir menanyakan keyakinan. Toh kita kan sudah membuat peraturan. Kita kembali pada keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita buat? Kita kan sudah buat peraturannya seperti ini. Kita ingatkan kembali. Ketika anak-anak sudah mengingatnya, kita suruh disebutkan keyakinan apa yang kamu langgar kalau datang terlambat, keyakinan apa yang kamu terlambat. Datang ke sekolah tepat waktu. Atau tidak mengikuti apel, kan otomatis kalau terlambat. Kemudian kita juga sampaikan, kamu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang mematuhi tata tertib. Baik, berarti dia sudah sadar kalau mematuhi tata tertib pasti terbesit dalam pikirannya, dalam hatinya, besok-besok tidak melakukan kesalahan lagi. Penting ini untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Selanjutnya berikut video yang contoh penerapan segitiga restitusi. Perlu mungkin sudah dilihat ini juga tayangannya di Facebook. Ada video yang saya kirim itu. Tentang dua kasus di mana dalam menghadapi itu menerapkan segitiga restitusi di dua kasus yang berbeda. Atau saya putarkan saja kita mudah-mudahan bagus jaringan. Saya cek dulu. Saya cek dulu jaringan. Dulu. Kasih kembali. Sepertinya jaringan kayak ini.
nanti, jam istirahat nanti, ibu bapak yang di kantor. Ya sudah, langsung masuk kelas nak. Tapi kenapa bapak suruh kemari? Kenapa? Saya hari ini datang terlambat, Pak. Coba Zaki pikirkan, apakah datang terlambat itu adalah sebuah kesalahan? Ya, Pak, terlambat ke sekolah adalah sebuah kesalahan. Nah, datang terlambat ke sekolah itu semua orang pernah melakukan. Bahkan bapak guru pun pernah datang terlambat. Jadi, mari kita selesaikan ini sama-sama ya. Iya, baik, Pak. Nah, Zaki, kamu pasti punya alasan kenapa hari ini kamu datang terlambat. Iya, betul, Pak. Coba ceritakan kepada bapak kenapa sejak hari ini kamu datang terlambat. Tadi malam saya terlambat tidur, Pak. Soalnya keasikan bermain game di HP ibu, sehingga terlambat tidur. Apakah ibu kamu tidak marah atau tidak mengingatkan? Selalu mengingatkan, Pak, cuma saya terlalu keasikan bermain HP sehingga ibu tertidur duluan. Memang ya, bermain game itu sangatlah menyenangkan. Cuman kalau bermain HP, main game terlalu larut malam, itu justru akan merugikan diri sendiri. Nah, tapi masih ingatkah aktivitas yang telah kita buat bersama? Itu, Pak. Coba sebutkanlah. Datang tepat waktu, melaksanakan tugas kelas, mengikuti apel dan upacara bendera. Iya, betul sekali. Nah, terus apakah semua pimpinan kelas itu harus dilaksanakan? Ya, Pak. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan agar dapat melaksanakan kegiatan kelas itu dengan baik? Saya tidak akan menggunakan HP terlalu lama, apalagi sampai larut malam, supaya saya bisa datang tepat waktu ke sekolah. Ini ada sekali itu. Bapak harap Zaki ini tidak lagi mengulangi perbuatan itu ya. Baik, Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Sudah. Silakan Zaki kembali ke kelas. Sepertinya sudah mau memulai pelajaran. Aduh, pasti saya kena marah nih. Astagfirullahaladzim. Sini nak, ikut sama bapak guru sekarang. Bawa itu. Nak Zaki, sebenarnya apa yang terjadi di kelas 5 tadi? Maaf, Pak. Tadi saya menendang bola dan mengenai jam dinding hingga jatuh dan rusak seperti ini. Menurut Zaki, apakah ini sebuah kesalahan? Ya, Pak. Apa yang Zaki lakukan tadi adalah sebuah kesalahan. Nak Zaki, kamu bukanlah orang yang sepertinya melakukan kesalahan seperti itu. Karena kelas minggu kemarin ada yang merusak fasilitas sekolah karena menendang bola atau bermain bola dalam ruangan. Untuk itu, mari kita memperbaiki ini semua ya. Baik, Pak. Nak Zaki, Bapak yakin kamu melakukan tadi di kelas 5 punya alasan, betul? Betul, Pak. Coba jelaskan sama Bapak kenapa kamu bermain bola dalam kelas hingga mengenai jam dinding sampai terjatuh dan rusak seperti ini. Saya suka bermain bola, Pak.
Kenapa harus bermain bolanya di dalam kelas? Di luar panas matahari, Pak. Bermain bola memang sangat menyenangkan, pastilah sangat mengasihkan. Apalagi seperti Natsaki ini. Bapak Guru perhatikan memang dari dulu suka sekali dengan bermain bola. Ya, akan tetapi kalau bermain bola di dalam ruangan seperti Natsaki lakukan ini justru merugikan orang lain. Iya, Pak. Mari kita bicarakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama sebelumnya. Keyakinan mana yang belum bisa dilakukan? Kita harus bersikap baik dan menjaga dengan dan menjaga orang lain. Ya, betul sekali. Apakah bermain bola dalam kelas berarti Natsaki sedang melakukan keyakinan tadi? Tidak, Pak. Zaki dengan bermain bola dalam kelas memang kami mendapatkan kesenangan, keasikan, tapi ada kesenangan yang lain bisa kami dapatkan dengan bersikap baik, dengan tidak merugikan orang lain. Menurut Zaki, bagaimana caranya? Saya bisa bermain bola di lapangan pada jam olahraga atau istirahat bersama teman-teman. Iya, betul sekali. Nah, pasti itu akan lebih menyenangkan dan sangat mengasihkan. Mari kita bersikap baik agar tidak merugikan orang lain. Terus kalau bermain bola itu jangan berada dalam ruangan, apalagi ruangan kelas, dan lakukanlah pada jam olahraga atau pada jam istirahat. Ya, Baik, Pak. Saya akan bersikap lebih baik lagi. Maaf, Pak. sudah. Kamu boleh kembali beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki, murid kelas 5 SDN Pambua, Kabupaten Pasangkayu. Saat Bapak Guru menyelesaikan permasalahan saya dengan metode segitiga restitusi, perasaan saya masih tenang karena Bapak Guru memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan alasan kenapa saya melakukan kesalahan tersebut dan tidak membuat saya tertekan. Selain itu, Bapak Guru dan saya sama-sama mencari solusi, serta beliau juga membangun motivasi. Ya, demikianlah tadi video contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya kumpulkan kemarin sebagai salah satu rangkaian tugas dari pendidikan guru penggerak. Jadi sangat terlihat jelas tadi tidak ada marah-marahnya kan? Atau ada yang mau menarik kesimpulan? Ya, tidak ada marah-marahnya. Gurunya juga tadi tidak langsung menyodorkan konsekuensi atau hukuman. Kemudian siswanya sendiri yang langsung menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa tadi penting untuk seolah-olah kita dukung kesalahannya itu untuk trik di awal supaya dia tidak atau emosinya kondisi emosinya kembali stabil. Tadi di awal kan kamu bukanlah orang yang pertama melakukan kesalahan ini. Berbuat kesalahan itu wajar supaya itu menstimulus anak-anak atau murid supaya bisa lebih terbuka kepada kita. Lanjut terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini kenapa dikatakan keyakinan? Dengan alasan bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal
Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi mungkin selama ini kita membuat peraturan kelas, kita kenal peraturan kelas, itu terkadang juga ada bentuk negatifnya di dalam. Misalnya apabila siswa terlambat, dia lebih ke bentuk negatif. Kemudian mungkin yang terpasang di dinding kelas mulai dari nomor 1 sampai ke 30 dan sekian itu amat sangatlah banyak, sehingga itu tidak mudah atau sulit untuk diingat oleh murid. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, keyakinan kelas itu ya kita harus kondisikan dengan lingkungan kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mungkin kalau selama ini kita membuat sebuah peraturan di kelas, kita langsung sodorkan atau bacakan peraturan-peraturan ke murid atau anak-anak. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita terbuka ke anak-anak, siapa yang mau memasukkan usulan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh. Ini justru untuk pembuatan keyakinan ini atau menyusun keyakinan kelas ini, begitu prosedurnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita harus tindak lanjuti keyakinan kelas tak. Apakah mungkin 1 bulan sekali kita review lagi mana yang sudah berhasil, mana yang belum. Kemudian selanjutnya contoh keyakinan kelas. Ini kebetulan adalah contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Tadi kan tidak ada negatif. Jadi bersikap positif apapun itu semuanya masuk di sini. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Bagaimana contohnya menjadi diri yang baik itu? Banyak ranahnya. Mungkin menjadi diri berprestasi dalam kelas, berakhlak baik dalam kelas. Kemudian siswa rajin, boleh. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kita menghargai orang lain, menghargai barang milik sendiri. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ketika ada tugas yang diberikan, harus komitmen untuk menyelesaikan. Kemudian senantiasa membantu tentunya dalam hal yang positif. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan diseminasi terkait budaya positif modul 1.4 guru penggerak, pendidikan guru penggerak dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Barangkali mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau boleh berbagi pengalaman. Mungkin dalam waktu ini kami berikan kesempatan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari wali kelas 5 ingin bertanya, Pak. Pertanyaan saya yaitu, di antara 5 posisi kontrol, mana saja yang Bapak lakukan dan bagaimana hasilnya? Terima kasih. Saya langsung tanggapimu dulu, Budi, supaya tidak lupa-lupa. Di antara 5 posisi kontrol, mana saja yang sudah dilakukannya dan seperti apa dampaknya posisi kontrol? Ya. Di antara kelima posisi kontrol, yang mana saja saya sudah lakukan selama menjadi guru. Dalam konteksnya selama menjadi guru, hampir bisa dibilang pernah semua dilakukan. Tapi saya mungkin lebih dominan di posisi penghukum. Contohnya saja di sini, saya biasa ketika anak-anak datang terlambat, saya langsung memberikan sanksi tanpa ada persetujuan sebelumnya. Mungkin saya mengatakan pungut sampah sebanyak sekian.
Kenapa saya katakan itu penghukum? Karena jelas sekali bahwa kita tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Terus ada raut wajahnya juga. Terkadang kita lihat dari raut wajahnya anak-anak biasa kayak kesal atau bahkan mungkin takut, sehingga besok-besoknya jadi kayak trauma ketika ketemu dengan kita. Tapi kalau untuk orang yang tepat, ada juga anak-anak memang yang kalau dikasih seperti ini dia memang berubah perilakunya. Tapi coba perhatikan tidak bertahan lama. Paling mungkin 1-2 minggu mereka tidak melakukan kesalahan sama, tapi lama kelamaan akan kembali melakukan sebuah kesalahan yang sama. Kalau untuk posisi penghukum. Kemudian kalau untuk teman juga ini biasa saya ambil dan dampaknya ya memang bagus, karena anak-anak lebih terbuka dengan kita karena kita menganggapnya sebagai teman. Tapi kita di guru SD sebenarnya dilema kalau kita menganggap sebagai teman. Kalau saya pribadi tidak bisa mengontrol diri, sehingga terkadang anak-anak itu berespon atau berperilaku yang tidak tepat di saat tertentu. Misalnya di antara kita sekeliling guru-guru, tiba-tiba ada kayak datang dengan kata-kata, halo Pak Guru, hi guys, mungkin seperti itu. Padahal kita selaku gurunya yang tidak sewajarnya sebenarnya, atau mungkin pokoknya dia merespon yang tidak menunjukkan bagaimana dia bersikap seorang murid kepada guru. Jadi penting kalau misalnya kita posisi teman, menurut saya kita posisi teman, kita harus selalu ingatkan di anak-anak bahwa saya itu gurumu. Atau mungkin kita berada di luar, tiba-tiba karena kita terlalu akrab dengan anak-anak, yang tadinya kita inginkan adalah dia memanggil kita atau menyapa kita dengan Pak Guru, Assalamualaikum. Tapi karena kita terlalu dekat, ya itu tadi kayak halo Pak Guru, hi guys, kayak seperti itu. Jadi pandangan masyarakat ke kita pasti adalah merasa negatif. Itu tadi pembuat rasa bersalah juga biasa. Kayak saya mengatakan kepada anak-anak, padahal kemarin ku bantu sekali Kina, masa mau kasih begini Kak? Dia itu kayak seolah-olah diungkit-ungkit perbuatan baik kita ke dia, sehingga mereka merasa bersalah. Mungkin dari saya itu posisi kontrol yang paling atau yang sudah saya terapkan dengan konsekuensi atau dengan dampaknya terhadap kedisiplinan anak seperti itu. Mungkin masih ada yang lain, kami persilakan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui kebutuhan dasar anak atau seseorang yang belum terpenuhi? Terima kasih. Baik, terkait dengan bagaimana pertanyaan dari Ibu Rahmawati, guru kelas 1, terima kasih banyak kami ucapkan. Kemudian pertanyaan sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih banyak. Bagaimana cara mengetahui kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini murid kita yang belum terpenuhi? Sebenarnya kita sudah mengetahui sebenarnya langkah-langkah, cuman mungkin kita tidak tahu bahwa ternyata langkah yang kita lakukan selama ini itu untuk mengetahui kebutuhan dasarnya. Itu tadi di awal saya katakan, kita mungkin biasa berpendapat bahwa si anak ini kenapa ya kira-kira melakukan sebuah kesalahan, kira-kira bagaimana kondisinya di sekolah, di rumah maksudnya, bagaimana kondisinya di rumah. Biasa mungkin kita bertanya kepada guru-guru yang lain, itu si A kenapa begitu mungkin dijawab oleh orang yang kita tanya, oh begitu memang kasihan karena kondisi keluarganya seperti ini, dia jarang diperhatikan karena orang tuanya sibuk, sehingga
Kira-kira kalau orang tuanya sibuk tanpa memperhatikan anak, mungkin dikasih uang seberapa banyak pun itu, kalau tidak ada perhatian dari orang tua, kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi di sini? Iya, betul. Kasih sayang. Ada kan mungkin anak-anak yang kayak cari-cari perhatian, dia butuh disayang-sayang, dia sudah terbukti tadi yang disampaikan dia membutuhkan kasih sayang. Atau mungkin begini, kalau di awal semester nanti boleh kita coba tes asesmen diagnostik. Kita boleh melakukan wawancara, kan kita semua aja yang ada di sini, siswa-siswa atau orang-orang terdekat, atau boleh tanyakan ke guru sebelumnya. Misalnya dari guru kelas 2, boleh bertanya ke guru sebelumnya, atau mengundang orang tuanya, walinya, bagaimana si anak ini di keadaannya di rumah. Apakah dia suka kalau belajarnya seperti apa? Karena otomatis kalau dia suka belajar misalnya sambil menonton, kalau kita terus memberikan pelajaran sambil mencatat, itu kan kebebasan dia untuk memilih metode pembelajaran tidak ada. Jadi dia akan merasa bosan di dalam kelas. Jadi kalau kita tes diagnostik di awal, itu sangat membantu bagaimana kita menghadapi siswa kita atau murid kita. Mungkin seperti itu Bu, jawaban dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Jika sekalian masih ada yang bertanya, kami persilakan. Siap, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak dulu dari hati, baru kita bergerak. Setelah bergerak, menggerakkan mikir orang lain. Seperti itu. Boleh Bu, boleh. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Ya. Ya, calon guru penggerak kita. Iya, siap Bu, siap. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak. Coba diulang Bu salamnya. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Siap sama. Nah, baiklah, saya akan bertanya. Sebelum bertanya, saya ingin menyampaikan mengungkapkan bahwa ada tadi ditampilkan masalah budaya positif. Jadi saya ingin, dan di antara budaya positif ada 8 prinsipnya kalau tidak salah baca tadi. Jadi sebelumnya saya masuk pertanyaannya itu, saya ingin membacakan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan atau memberdayakan kesadaran peserta didik untuk tidak menerima imbalan atau penghargaan. Dan saya ingin tanyakan Pak, apakah efisien kalau Bapak menerapkan atau memberikan hadiah kepada peserta didik untuk memotivasi meningkatkan cara belajarnya? Terima kasih Pak. Sudah Bu? Baik, terima kasih banyak dari Bu Kepala Sekolah atas pertanyaannya. Sangat luar biasa terkait bagaimana efisiensi atau apakah efisien jika kita menerapkan pemberian penghargaan atau hadiah kepada anak-anak untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebenarnya dalam kegiatan kemarin di elaborasi pemahaman dibawakan oleh instruktur, ini menurut saya pribadi tergantung seberapa lama motivasi belajarnya, kemudian seberapa konsisten kita melakukan atau memberikan penghargaan atau hadiah kepada peserta didik yang kita beri hadiah untuk meningkatkan motivasi belajarnya, dan tergantung kepada siapa. Karena mengapa saya katakan demikian? Ketika kita tidak konsisten memberikan hadiah atau penghargaan kepada
peserta didik yang mungkin misalnya juara dalam hari itu mengerjakan tugas yang paling awal atau selesai mencatat paling awal. Ketika kita tidak konsisten, ini pernah saya juga hadapi, ketika kita tidak konsisten maka akan timbul rasa kekecewaan terhadap anak. Misalnya padahal Bapak Guru tidak ada bintangnya, bukan hanya semata-mata barang yang mewah yang harus dikasihkan ke anak-anak ya, mungkin boleh berupa bintang, seperti yang dikatakan oleh tim visitasi ya, kemarin kita di sekolah pada saat akreditasi, kita bisa kasihkan bintang dalam satu kelas itu, misalnya di hari ini siapa yang jadi bintang kelas. Ketika kita tidak menerapkan itu, maka akan timbul rasa kecewa, karena pernah saya alami, saya tidak menyediakan bintang karena kehabisan stiker waktu itu. Jadi anak-anak mengatakan, ada satu anak mengatakan, tidak ada bintangnya lagi Pak sekarang. Tapi dengan wajah kayak kecewa begitu, tidak ada lagi bintangnya. Nah, jadi kalau tidak konsisten itu akan justru berdampak negatif terhadap anak. Kemudian tergantung juga kepada anaknya. Maka kita sebagai guru kalau memberikan hadiah, kita harus tahu kondisinya si anak ini. Jangan sampai yang tujuan kita untuk menambah motivasi belajarnya, justru mereka berpeluang untuk melakukan hal-hal negatif. Mereka mungkin menyontek nih supaya bisa jadi juara kelas waktu itu tergantung kepada orangnya. Terus berapa lama itu tadi bisa saja, karena ini pemberian hadiah ini sifatnya motivasi dari luar saja, karena hanya berapa persen itu motivasi dari luar. Kalau memang tidak ada motivasi dari dalam, keinginan dari dalam siswa itu tersendiri untuk berubah, maka akan sulit juga kalau kita terapkan seperti itu. Jadi saya yakin dan percaya guru-guru di sini semua pastilah mengetahui masing-masing kondisinya siswa tak. Jadi dalam setiap mengambil sebuah keputusan, dalam hal ini pemberian hadiah, pasti sudah memikirkan bahwa kalau saya melakukan seperti ini akan dampaknya seperti ini, karena kita sudah tahu kondisi siswa tak. Itu tadi seperti itu Bu. Ya mudah-mudahan kalau kita melaksanakannya kita konsisten Bu, supaya jangan sampai ada juga biasa kan mungkin dari kita di sini, kalau misalnya kalau kepala sekolah memberikan hadiah kepada guru yang berprestasi, ketika suatu saat ada guru lain yang ada yang berprestasi tapi tidak diberikan, pasti bilang ya, walaupun tidak disampaikan ya, dalam hatinya pasti bilang, dulu si Pak Ahmad dari Jakarta dikasih hadiah karena dia juara 1 lomba lari kelereng misalnya, berprestasi. Tapi ketika orang lain yang berprestasi tapi tidak dikasihkan hadiah atau penghargaan, maka akan timbul rasa kekecewa. Dan kalau kecewa ini, kecewa mungkin lebih baik mungkin kayak marah-marah langsung daripada kalau hatim yang ini, karena kita tidak tahu menyinggapinya, apakah bahagia ini si Anu atau tidak. Jadi seperti itu Bu, mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya nggak usah pakai hadiah. Ya tergantung Bu, kalau menurut saya konsisten. Kalau misalnya kasih ke hadiah boleh, tapi kalau dengan catatan kasih ke pemahaman ke anak-anak bahwa hadiah ini atas usaha kerja keras, bukan semata-mata hanya untuk memperlihatkan ke teman-teman, karena ya ria lagi di situ kalau ini. Jadi pahamkan ke anak-anak, jangan hanya cuma mengasih, tapi pahamkan ke anak-anak bahwa ini hadiahmu nak adalah atas usahamu. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mungkin masih ada, kami persilakan. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya Bapak agar konsisten menjalankan keyakinan di dalam kelas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjalankan atau menerapkan keyakinan kelas dalam kelas secara konsisten? Mungkin ini pribadi saya. Kita perlu kesepakatan terlebih dahulu bahwa kita sama-sama ingin
menuju ke arah yang lebih baik dengan anak-anak kita, dengan bahasa kita, dengan bahasa ke anak-anak ya. Seperti itu. Kemudian kita sebagai guru selaku yang ditiru dan digugu, kita harus berada di depan untuk memberikan contoh. Memberikan contoh karena di pemahamannya anak-anak itu atau siswa kita, guruku saja seperti ini, masa saya tidak bisa. Itu yang penting untuk kita lakukan. Kemudian perlu sangat penting untuk berkolaborasi. Ketika kita menemui kendala dalam melaksanakan penerapan keyakinan kelas ini, ketika kita melakukan menemui kendala, perlu kita ada komunitas belajar kita. Boleh kita bawa ke situ, kita sama-sama bicarakan. Ada masalah seperti ini di kelas, mungkin sulit untuk diatasi, kira-kira bagaimana solusinya? Ada pimpinan kita selaku orang tua, ada rekan kerja kita selaku partner dalam berkolaborasi, partner sama-sama belajar. Mungkin seperti itu. Jadi tekadkan memang dalam hati untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Terus manfaatkan komunitas belajar untuk membicarakan terkait permasalahan-permasalahan siswa dan kolaborasi yang paling penting. Karena kalau kita mau bergerak sendiri, yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kita lagi dan lagi kita adalah makhluk sosial, satu sama lain sama-sama membutuhkan. Jadi itu menurut saya kolaborasi juga paling penting, bagaimana supaya kita konsisten menerapkan keyakinan kelas. Seperti itu Bu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Masih ada? Atau sudah cukup mungkin ya? Kalaupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar dari sini, boleh kita diskusikan di luar, kita manfaatkan komunitas belajar kita. Atau boleh via chat, di grup, ya boleh seperti itu. Kalau menurut saya Bu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Tabe mohon izin untuk menutup kegiatan diseminasi budaya positif ini, modul 1.4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terakhir dari saya, mari kita untuk selalu semangat berbagi, karena sesungguhnya apa yang ada di diri kita itu, menurut saya di diri kita, mau itu kepintaran, itu adalah ada haknya juga untuk orang lain. Jadi apa yang saya miliki, saya pribadi, itu juga kalau bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak kita berbagi? Berbagi ilmu tidak membuat kita fakir akan ilmu, tapi justru akan memperluas wawasan kita. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.